Halo, pada video kali ini saya akan melakukan pengulasan pada sebuah buku. Nah, sebelum saya memperkenalkan diri saya dan sebelum masuk pada pengulasan buku, akan lebih jelas jika kita mengetahui identitas buku yang akan kita ulas. Seperti yang kita lihat bersama-sama, judul bukunya adalah Administrasi Bisnis, penulis Dr. Haji Apiyati Kamaludin MSI, dengan penerbit Sivisa Media Massa, tahun penerbitan Juli 2017, hak cipta dilindungi oleh undang-undang, jumlah halaman 310, dengan nomor ISBN 978 602 6928 238, dengan menggunakan bahasa Indonesia. Warna sampul buku yaitu coklat putih. Baik, kita masuk pada perkenalan saya dan pembahasan pengulasan. Perkenalkan, nama saya Arisna Kidolite dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, kelas ganjil di Universitas Samratulangi. Baik, pada saat ini saya akan melakukan pengulasan kepada satu buku yang berjudul Administrasi Bisnis. Namun sebelum saya melakukan pengulasan, ada beberapa tahapan yang harus diterapkan dalam mengulas suatu buku. Yang pertama itu adalah tahapan orientasi, kemudian yang kedua ada tahapan tafsiran isi, kemudian yang ketiga ada tahapan evaluasi, dengan yang terakhir ada tahapan rangkuman evaluasi. Baik, kita masuk pada tahapan pertama, yaitu tahapan orientasi. Buku ini ditulis oleh Dr. Haji Apiyati Kamaludin MSI, lahir di Parepare 5 September 1953. Beliau pernah menempuh pendidikan Strata 2 di Fakultas Administrasi Publik UNAS. Beliau juga pernah diangkat pemerintah Kota Makassar secara berturut-turut selaku Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pertanaman, Asisten Sumber Daya dan Administrasi Umum, dan pensiun dengan pangkat Pembina Madya. Sebagai karya dalam bentuk buku yang pernah ditulisnya adalah Respon dan Persepsi untuk Strategi Adaptasi Petani terhadap Perubahan Iklim, Menjaga Setiap Waktu, dan Pertanian di Arus Globalisasi. Buku ini juga membahas persoalan-persoalan mengenai administrasi bisnis, sejarah singkat administrasi bisnis, perkembangan bisnis di Indonesia, kepemimpinan dalam berbisnis, badan hukum usaha dan penanaman modal, jenis bisnis manajemen, strategi bisnis, jenis-jenis dasar sumber daya perusahaan, dan administrasi personalia dan keuangan, serta etika berbisnis. Buku ini memaparkan masalah globalisasi dalam kegiatan bisnis dan segala permasalahan yang ditimbulkannya, khususnya administrasi niaga. Pianti menganggap hal itu sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional. Memperoleh tantangan besar yang dikarenakan luasnya kajian ilmu administrasi itu sendiri. Pianti menemukan objek dari ilmu administrasi adalah orang-orang dengan perilakunya. Subjek yang dipelajari adalah bentuk-bentuk atau bagian-bagian serta mekanisme kerjasama, sedangkan metode-metode merupakan cara atau pemikiran dikembangkan untuk mencapai tujuan dari kerjasama tersebut. Perhatian terhadap perkembangan ilmu administrasi niaga ataupun bisnis pada akhir-akhir ini meningkat dengan pesat. Pianti menganggap perkembangan bisnis dipacu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kini menjadi pusat perhatian masyarakat secara luas karena melahirkan fenomena globalisasi di mana kepentingan individu, kelompok, bahkan negara yang berada di bawah kepentingan dunia secara menyeluruh. Baik, kita lanjut pada tahapan evaluasi. Pada tahapan ini ada 3 unsur yang harus dipaparkan. Yang pertama, unsur keunggulan, kemudian yang kedua, unsur kekurangan, kemudian yang terakhir, unsur kemanfaatan. Berbicara soal keunggulan, banyak keunggulan yang terkandung dalam buku ini, karena buku ini ditulis berdasarkan fakta penelitian penulis itu sendiri. Kemudian,
Pembahasan di dalam buku ini begitu sangat jelas sehingga menarik perhatian para pembaca untuk membaca dan mempelajari lebih lagi mengenai bidang ilmu administrasi. Mengenai kekurangan, saat saya membaca buku ini, saya tidak menemukan kekurangan. Karena menurut saya, buku ini sudah cukup detail membahas tentang administrasi niaga dan administrasi bisnis. Kemudian beralih ke manfaat. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, terutama yang menempuh pendidikan di bidang ilmu administrasi bisnis. Sesuai dengan judul bukunya, Administrasi Bisnis. Kemudian, bukan hanya mahasiswa saja, buku ini sangat bermanfaat bagi para pembisnis. Karena buku ini membahas tentang administrasi bisnis di mana di dalamnya terdapat pengertian bisnis secara sempit dan luas beserta ruang lingkupnya, jenis-jenis, tujuan, serta manfaat bisnis. Buku ini membahas berbagai hal tentang sejarah singkat bisnis di mana di dalamnya membahas tentang sarana-sarana dan unsur-unsur administrasi dan unsur sarana manajemen. Kemudian buku ini lebih mengedepankan perkembangan bisnis di Indonesia dan mengutamakan macam-macam strategi bisnis. Kita masuk pada tahapan yang terakhir, yaitu rangkuman evaluasi. Buku ini membahas persoalan-persoalan mengenai administrasi bisnis, sejarah singkat administrasi, dan perkembangan bisnis di Indonesia. Memaparkan masalah globalisasi dalam kegiatan bisnis, di mana akhir-akhir ini perkembangan administrasi bisnis berkembang dengan pesat, sehingga kini menjadi pusat perhatian bagi masyarakat secara luas karena melahirkan fenomena globalisasi di mana kepentingan individu, kelompok, bahkan negara yang berada di bawah kepentingan dunia secara menyeluruh. Dan buku ini sangat berguna untuk mahasiswa dan juga bagi pembisnis. Pembahasan mengenai ilmu administrasi bisnis sangat terperinci sehingga mudah dijadikan landasan bagi mahasiswa ataupun pembisnis.